Mendorong dan mempertahankan fungsi masjid sebagai sarana peribadatan, thalabul ilmi, serta berbagai syiar-syiar Islam yang bersifat holistik dan komprehensif atau menyeluruh. Memberdayakan dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi yang ada demi kepentingan dan kesejahteraan warga RW 11. Optimalisasi pembinaan dan pembentukan fungsi-fungsi koperasi simpan pinjam di lingkungan RW 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Mohon izin, mengingat kondisi lagi kurang fit, suara serak-serak basah mungkin tidak maksimal suara, mohon maaf. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat sehat, terutama dan nikmat iman Islam. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para ketua RT, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu Pak. Mungkin kalau satu-satu bisa sampai pagi mungkin. Mohon maaf Pak Sodi. Dari ketua panitia dan jajaran yang saya hormati, dan tokoh masyarakat yang saya hormati pula, dan para kandidat yang saya hormati. Mohon izin Pak Ketua Panitia, mungkin ada sedikit profil tentang pribadi saya Pak. Diberikan Pak Ketua untuk menyampaikan. Tak kenal maka kata saya. Tak harus itu. Siap, saya perkenalkan, nama saya Asep Odiri Subaydi, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974. Saya tinggal di Purwakarta atau hijrah di Purwakarta dari akhir 2002. Kebetulan langsung di Bumi Jaya penempatannya oleh Allah. Istri dapat orang Wanesa, anak 3. Kebetulan saya kerja, syukur alhamdulillah, di Jasa Marga dari tahun 1994, kurang lebih udah 28 tahun. Mohon maaf, kita awali dengan pemaparan visi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan menata lingkungan humanis dan harmonis. Untuk misi mungkin di sini banyak. Yang ke-1, bidang keagamaan, pembinaan keagamaan untuk seluruh generasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia melalui kolaborasi dengan program-program kerja yang sudah ada, yaitu di DKM Al-Hidayah. Nanti lebih ditingkatkan kembali, mohon izin Pak Ketua DKM. Yang kedua, pemberdayaan majelis taklim melalui pengajian rutin, kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang terjadwal dan kontinu bagi warga di lingkungan RW 11. Mendorong dan mempertahankan fungsi masjid sebagai sarana peribadatan, thalabul ilmi, serta berbagai syiar-syiar Islam yang bersifat holistik dan komprehensif atau menyeluruh. Menjaga dan mempertahankan sikap toleransi beragama sesama umat beragama di lingkungan RW 11. Yang kedua, bidang sosial dan kemasyarakatan. Memaksimalkan tugas dan fungsi PKK berupa optimalisasi dan revitalisasi fungsi posyandu dan pemanfaatan lahan-lahan kosong, pasos, dan pasum untuk pembuatan kebun apotek hidup oleh ibu-ibu PKK. Merevitalisasi dan mewujudkan pembangunan balai RW dan balai posyandu yang multifungsi. Menata ulang fungsi pasos dan pasum yang tersedia untuk dimanfaatkan sebagai fungsinya. Yang ketiga, bidang ekonomi, memberdayakan dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi yang ada demi kepentingan dan kesejahteraan warga RW 11. Optimalisasi pembinaan dan pembentukan fungsi-fungsi koperasi simpan pinjam di lingkungan RW 11. Keempat, bidang pendidikan dan kebudayaan, optimalisasi fungsi-fungsi sarana pendidikan keagamaan yang ada
taman pendidikan Al-Quran, madrasah-madrasah, dan lain-lain guna menampung animo anak dan orang tua untuk yang memerlukan sarana pendidikan keagamaan. Mengusulkan dan memanfaatkan sarana pendidikan yang telah disediakan pemerintah setingkat SD negeri untuk dapat dijadikan sebuah sarana pendidikan unggul dan mampu bersaing dengan sarana pendidikan yang lainnya atau sejenis. Yang kelima, bidang kepemudaan dan olahraga. Pengaktifan kembali peran pemuda dalam pembangunan kemasyarakatan melalui organisasi kepemudaan. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang telah tersedia di lingkungan masing-masing dengan membuat kegiatan yang dapat membimbing dan mengarahkan warga atau masyarakat untuk senang berolahraga dan bila mungkin dapat berprestasi di dalam dan di luar lingkungan Perum Bumi Jaya Indah. Yang keenam, bidang kemanusiaan lainnya, pembenahan, tata kelola dan pembentukan pengurus pemakaman umum Perum Bumi Jaya Indah. Untuk rencana program kerja, yang pertama, skala prioritas program jangka pendek meliputi 6-12 bulan, pembenahan administrasi dan kearsipan ke-RW-an, revitalisasi sarana dan prasarana posyandu, pengadaan inventaris dan balai RW bisa saja bersatu dengan fasilitas yang sudah ada, persiapan penyusunan pengurus dan perangkat RW, tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabilitas, mengoptimalkan fungsi dan tugas security yang telah ada, mengoptimalkan komitmen seluruh ketua RT yang di wilayah RW 11, pembenahan tata kelola dan pembentukan pengurus pemakaman umum Perum Bumi Jaya Indah. Yang kedua, skala anuitas atau program jangka menengah, yaitu meliputi 12-24 bulan. Pembenahan sarana dan prasarana lingkungan, jalan, gorong-gorong, dan selokan di lingkungan masing-masing, revitalisasi pasos dan pasum yang ada dikembalikan ke dalam fungsi semula, pembenahan sarana dan prasarana keolahragaan, reposisi dan reorganisasi perkumpulan kepemudaan sebagai motor penggerak untuk menunjang pembangunan, pembinaan, dan pendidikan kepemudaan. Pembenahan tata kelola pemakaman umum yang ada lintas pemerintahan dan organisasi keagamaan. Yang ketiga, skala jangka panjang, membuat usulan dan proposal kepada pemerintah daerah untuk memberikan prioritas peningkatan jalan lingkungan perumahan pada lingkungan perumahan Bumi Jaya Indah, Kelurahan Munjul Jaya, Kabupaten Purwakarta. Merencanakan dan membuat usulan untuk mendapatkan bantuan guna peningkatan sarana pendidikan umum keagamaan yang telah ada. Mengusulkan peningkatan lampu penerangan jalan pada titik-titik tertentu di lingkungan perumahan Bumi Jaya Indah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.